wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Radia Permata dari kelas 11B. Di sini saya akan membacakan tugas cerpen atau cerita pendek yang berjudul Rahasia Pangeran Kerajaan Elpiris. Di negeri Elpiris, di mana matahari terbit dari balik pegunungan kristal dan terbenam di balik lautan biru, terdapat sebuah kerajaan yang diperintah oleh Raja Railin. Kerajaan ini terkenal dengan keberaniannya dan kekuatan magisnya. Namun, di balik kejayaan kerajaan terdapat sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Pangeran Kaisar, putra mahkota kerajaan, memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ia dapat berubah menjadi bayang-bayang dan bergerak tanpa terlihat. Kemampuan ini membuatnya dapat melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Suatu hari, Pangeran Kaisar menerima sebuah pesan dari seorang penyihir yang misterius. Pesan itu berbunyi, "Kerajaan Elpiris dalam bahaya. Sebuah kekuatan gelap sedang bangkit dan mengancam kehancuran kerajaan. Pangeran Kaisar harus menemukan sumber kekuatan gelap itu dan menghancurkannya sebelum terlambat." Pangeran Kaisar tidak tahu apa-apa yang harus dilakukan, tetapi ia tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Ia memutuskan untuk memulai petualangannya dengan mencari informasi tentang kekuatan gelap itu. Ia berubah menjadi bayang-bayang dan bergerak tanpa terlihat, mencari tahu apa yang sedang terjadi di kerajaan. Pangeran Kaisar bergerak tanpa terlihat, mencari tahu apa yang sedang terjadi di kerajaan. Ia mendengar percakapan antara beberapa prajurit yang sedang berjaga di dekat gerbang kerajaan. "Apa yang kalian ketahui tentang kekuatan gelap itu?" tanya Pangeran Kaisar meskipun mereka tidak bisa melihatnya. "Aku tidak tahu pasti," jawab salah satu prajurit. "Tapi aku pernah mendengar bahwa itu terkait dengan sebuah artefak kuno yang hilang." "Artefak apa?" tanya Pangeran Kaisar penasaran. "Aku tidak tahu," jawab prajurit itu. "Tapi aku tahu bahwa Raja Railin sedang mencari artefak itu. Ia percaya bahwa artefak itu dapat membantu menghancurkan kekuatan gelap." Pangeran Kaisar memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang artefak itu. Ia bergerak ke perpustakaan kerajaan, di mana ia menemukan sebuah buku kuno yang berisi informasi tentang artefak itu. Buku itu menyebutkan bahwa artefak itu bernama kristal Etruskan, dan bahwa itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan kekuatan gelap. Namun, buku itu juga menyebutkan bahwa kristal Etruskan tersembunyi di sebuah tempat yang sangat sulit dijangkau. Pangeran Kaisar tahu bahwa ia harus menemukan kristal Etruskan sebelum kekuatan gelap itu menjadi terlalu kuat. Ia memutuskan untuk memulai petualangannya untuk menemukan kristal Etruskan. Pangeran Kaisar memulai petualangannya untuk menemukan kristal Etruskan. Ia melakukan perjalanan ke berbagai tempat, melewati hutan lebat, menyeberangi sungai yang deras, dan mendaki gunung yang curam. Setelah beberapa hari perjalanan, ia akhirnya tiba di sebuah gua yang tersembunyi di balik air terjun. Gua itu gelap dan sunyi, tapi Pangeran Kaisar dapat merasakan bahwa kristal Etruskan ada di dalam gua itu. Ia bergerak dengan hati-hati menggunakan kemampuan bayang-bayangnya untuk menghindari cahaya. Saat ia semakin dalam gua, ia mendengar suara-suara aneh. Suara-suara itu seperti suara binatang yang tidak dikenal. Pangeran Kaisar siap untuk melawan, tapi saat ia melihat ke depan, ia melihat seekor naga besar yang sedang tidur. Naga itu memiliki sisik yang berkilauan dan mata yang tajam. Pangeran Kaisar tahu bahwa ia harus berhati-hati jika ingin melewati naga itu. Ia memutuskan untuk menggunakan kemampuan bayang-bayangnya untuk melewati naga itu tanpa membangunkannya. Pangeran Kaisar bergerak dengan hati-hati menggunakan kemampuan bayang-bayangnya untuk melewati naga itu tanpa membangunkannya. Ia berhasil melewati naga itu tanpa suara dan melanjutkan perjalanannya ke dalam gua. Setelah beberapa saat, ia tiba di sebuah ruangan yang besar dan indah.
Di tengah ruangan itu terdapat sebuah kristal yang berkilauan dan memancarkan cahaya yang kuat. Pangeran Caesar tahu bahwa itu adalah kristal Etruskan. Tiba-tiba ia mendengar suara yang datang dari belakangnya. "Siapa kamu?" tanya suara itu. Pangeran Caesar berbalik dan melihat seorang wanita cantik dengan rambut panjang dan mata yang tajam. "Aku, Pangeran Caesar dari kerajaan Elpiris," jawabnya. Wanita itu tersenyum. "Aku Lily, penjaga kristal Etruskan. Apa yang kamu cari di sini?" Pangeran Caesar menjelaskan tentang kekuatan gelap yang mengancam kerajaan Elpiris dan bagaimana ia mencari kristal Etruskan untuk menghancurkannya. Lily mendengarkan dengan serius lalu mengangguk. "Kristal Etruskan memang dapat menghancurkan kekuatan gelap," katanya. "Tapi kamu harus membuktikan dirimu layak untuk memilikinya." Lily menatap Pangeran Caesar dengan mata yang tajam. "Aku akan memberimu sebuah ujian," katanya. "Jika kamu berhasil, aku akan memberikan kristal Etruskan kepadamu. Tapi jika kamu gagal, kamu tidak akan pernah meninggalkan gua ini." Pangeran Caesar mengangguk. Siap untuk menghadapi ujian apapun, Lily tersenyum dan mengangkat tangannya. Seketika ruangan itu dipenuhi dengan ilusi-ilusi yang menakutkan. "Ujianmu adalah menghadapi ketakutanmu sendiri," kata Lily. "Kamu harus menghadapi ilusi-ilusi ini dan membuktikan bahwa kamu memiliki keberanian untuk menghadapinya." Pangeran Caesar mengambil napas dalam-dalam dan maju ke depan. Ilusi itu semakin dekat dan semakin menakutkan. Tapi Pangeran Caesar tidak mundur. Ia menggunakan kemampuan bayang-bayangnya untuk menghadapi ilusi-ilusi itu dan membuktikan bahwa ia memiliki keberanian untuk menghadapinya. Setelah beberapa saat, ilusi-ilusi itu mulai menghilang dan ruangan itu kembali tenang. Lily tersenyum dan mengangguk. "Kamu berhasil," katanya. "Kristal Etruskan adalah milikmu." Pangeran Caesar mengambil kristal Etruskan dan merasa bahwa kekuatannya semakin kuat. Ia siap untuk menghadapi kekuatan gelap dan menyelamatkan kerajaan Elpiris. Pangeran Caesar kembali ke kerajaan Elpiris dengan kristal Etruskan di tangannya. Ia merasa bahwa kekuatannya semakin kuat dan bahwa ia siap untuk menghadapi kekuatan gelap. Saat ia tiba di kerajaan, ia melihat bahwa kekuatan gelap telah menyerang kerajaan. Bangunan-bangunan terbakar dan rakyat kerajaan berlari ketakutan. Pangeran Caesar langsung menuju ke istana untuk menghadapi kekuatan gelap. Ia menemukan Raja Railin yang sedang melawan kekuatan gelap. Tapi Raja Railin telah terlihat terluka dan lelah. "Kristal Etruskan!" seru Raja Railin saat melihat Pangeran Caesar. "Kamu berhasil mendapatkannya." Pangeran Caesar mengangguk dan memberikan kristal Etruskan kepada Raja Railin. Raja Railin mengambil kristal Etruskan dan menggunakannya untuk menghancurkan kekuatan gelap. Kekuatan gelap itu mulai melengah, dan Pangeran Caesar serta Raja Railin dapat mengalahkannya. Setelah kekuatan gelap itu hancur, kerajaan Elpiris kembali damai. Raja Railin memuji Pangeran Caesar atas keberaniannya dan kekuatannya. Pangeran Caesar merasa bangga dan bahagia karena telah menyelamatkan kerajaan. Raja Railin memutuskan untuk mengadakan upacara untuk memuji Pangeran Caesar atas keberanian dan kekuatannya. Seluruh rakyat kerajaan Elpiris berkumpul untuk menyaksikan upacara tersebut. Pangeran Caesar dipuji oleh Raja Railin dan rakyat kerajaan atas keberanian dan kekuatannya. Ia merasa bangga dan bahagia karena telah menyelamatkan kerajaan. Setelah upacara, Raja Railin memanggil Pangeran Caesar ke ruangannya. "Caesar, aku ingin memberitahu kamu sesuatu," kata Raja Railin. "Aku telah memutuskan untuk menyerahkan tahta kerajaan kepadamu. Kamu telah membuktikan diri sebagai seorang pemimpin yang berani dan kuat." Pangeran Caesar terkejut dan merasa terhormat. Ia tidak menyangka bahwa Raja Railin akan menyerahkan tahta kerajaan kepadanya. "Terima kasih, Ayah," kata Pangeran Caesar. "Aku akan melakukan yang terbaik untuk memimpin kerajaan Elpiris." Raja Railin tersenyum dan memeluk Pangeran Caesar.
Aku percaya padamu, Kaisar. Kamu akan menjadi raja yang hebat. Dan dengan itu, Pangeran Kaisar menjadi Raja Kaisar, pemimpin baru kerajaan Elpiris. Ia memimpin kerajaan dengan bijak dan adil, dan rakyat kerajaan mencintainya. Tamat. Sekian video dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.